Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan Buana, kami dari kelompok Wakdoyok. Ya, biar enak kita kenalan dulu nggak sih? Betul. Oke, dari lu deh. Oke, kenalin, nama gue Christian Adar. Biasa dipanggil siapa sih lu? Biasanya gue dipanggil Ucok. Lu siapa? Gue Muhammad Anwari, biasa dipanggil War. Oke, dan gue sendiri di sini nama gue Tengku Berliansyah, biasa dipanggil Berli ya. Ya, kita di sini pengen ngomongin apa sih sebenarnya? Kita tuh pengen ngomongin yang hype-hype nih, tapi tentang lingkungan. Apa tuh sih, lu kira-kira? tau nggak? Apa ya kira-kira yang lagi hype? Menurut gue belakangan ini sih orang-orang yang cukup peduli sama lingkungannya lagi marak banget nih ngobrolin tentang pencemaran polusi udara di Jakarta. Iya, bener banget. Lu tahu nggak sih, parah polusi udara tuh. Gue tiap pagi nih, gue mau berangkat ngampus, gue kalau nggak pakai masker, kadang di bulu mata gue tuh suka ada item-item. Apa tuh? Itu polusi udara, men, nempel. Debu jalanan. Iya. Oh, berarti ini ya, kemarin sepengetahuan gua ngeliat ada berita katanya kita nih lagi ada, kan polusi udara kita meningkat. Terus mau diadain uji emisi. Itu kira-kira gimana ya? Apakah kita yang pro atau kontra? Apa kita pengen bahas aja nggak sih sekarang? Menarik banget buat dibahas tuh uji iya. emisi yang Soalnya banyak pro dan kontranya sih. Nah, kalau dari gue sendiri sih, gue pro banget sih buat uji emisi itu. Kenapa tuh kira-kira? Ya soalnya gila, kalau misalnya pemerintah nggak ngambil tindakan nih, men, parah polusi di Jakarta, di Indonesia terlebih di Jakarta tuh parah banget, coy. Yang mungkin bikin polusi udara kita makin memburuk itu. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana sih, Cok? kalau menurut gue sih ya gue setuju ada pro ada kontranya. Nah gue yang nggak memihak juga tuh, maksudnya nggak jor-joran banget dah buat ngedukung program uji emisi yang dijalani sama pemerintah. Soalnya kan kayak sumber polusi udara tuh bukan dari kendaraan bermotor doang kan, bukan dari transportasi kayak pembakaran batu bara, PLTU gitu-gitu. Dari pabrik gitu ya. Konstruksi bangunan yang marak banget deh tuh di mana-mana di Jakarta, tahu sendiri. Sebenarnya itu yang bikin gue bingung sih. Kenapa yang bikin polusi udara beberapa persen itu yang paling gedenya dari pabrik-pabrik segala macem, tapi kenapa yang dijatuhin sama pemerintah itu sistem uji emisi? Itu doang. Iya, kalau menurut gue ya, karena kita tuh yang paling kita rasain dampaknya tuh menurut gue tuh emang dari polusi dari transportasi. Karena gue tadi kan lu bilang kalau kendaraan bermotor di bawah di atas 5 tahun ya, itu parah kan dia polusinya. Gue setuju banget, men. Gue kadang sih, ini gue bukan ngejelekin motor-motor tua ya, cuman emang yang motor-motor tua itu parah, itu ngebulep parah banget, terus asapnya tuh hitam, coy. Kadang lu kalau misalnya di belakang motor itu bisa sampai hitam muka lu, gue nggak bohong, serius. Nah itu gue tuh kurang setuju di situ, karena ya walaupun emang mungkin ada orang yang kurang mampu apa gimana, terus motornya nggak diservis apa gimana. Nah maka dari itu adanya uji emisi ini mungkin kalau misalnya orang-orang yang motornya masih polusinya masih gede begitu, masih parah begitu, mungkin dengan ada uji emisi dia jadi bisa diservis atau gimana motornya. Lu setuju nggak dengan statement gue yang itu? Kalau itu mungkin bisa gue ambil yang kurang setuju juga sih, karena nggak semua. Jadi pemerintah tuh nerapin sistem kayak gini tuh cuma beberapa hari aja sih, ngeuji emisi satu-satu. Menurut gue kurang efektif juga. Itu susah menurut gue, karena pengendara juga tahu terhadap uji emisi ini disangkanya bukan uji emisi tapi tilang. Nah begitu, makanya banyak yang kabur, banyak pengendara yang hindar. Terus menurut gue juga kalau misalkan satu-satu kayak gitu itu lebih lama nggak sih? Apalagi kita di satu daerah itu nggak mungkin, khususnya Jakarta ya. Nah khususnya Jakarta itu padat ya. Mungkin di kotanya aja, tapi kabupaten jarang.
gue jarang ngeliat kayak gitu. Terus juga kemarin ada denda kalau nggak salah satu motor itu 200.000 buat yang uji emisinya nggak lolos. Iya. Tapi kalau mobil itu di atas 400 kalau nggak salah kayak gitu. Itu menurut gue harga yang tinggi lah menurut gue, karena motor-motor yang mesinnya di atas 5 tahun itu dia juga kebanyakan kan ojol atau kayak gimana. Itu pengendara bawah lah. Tapi nih, menurut lu berdua sosialisasi dari pemerintah sendiri tuh udah tepat belum sih buat ngadain uji emisi? Karena kan masih banyak masyarakat yang kayak nolak gitu sama program yang direncanain sama pemerintah sendiri. Nah, iya begitu. Iya, kalau menurut gue sih dari pemerintah ya dia udah ngambil keputusan yang bagus ya. Cuman kan emang kembali lagi ke SDM kita, kembali lagi ke masyarakat di sini. Mungkin banyak yang nggak setuju, tapi ada sebagian juga yang setuju, karena ya emang mau nggak mau kita pemerintah tuh harus ngambil langkah kayak gitu. Kesannya emang jahat. Jadi dia bukan nilang sih, dia kasih denda 200.000 ke orang-orang yang mungkin kurang mampu. Cuman ya emang mau gimana lagi kan, kita dari pemerintah kan mau ngasih efek jerah mungkin kan. Salah satu pencegahan buat pencegahan polusi udara juga kan tujuannya. Iya, emang. Betul, gue setuju sih. Terus gue mau nanya dong ke kalian nih, kalau dari kalian sih gue nanya nih, ada nggak sih dampak dari polusi udara itu? Jadi kayak mungkin yang bersangkut pautan sama kesehatan. Gue mau cerita nih, soalnya ada temen gue, jadi dia gara-gara polusi udara di Jakarta ini dia nggak pernah pakai masker keluar-keluar, dan dia selama 1 bulan itu tiba-tiba dia kena penyakit ISPA. Waduh, serem tuh kan. Nah, gue nggak ngerti detailnya gimana, pokoknya dia jadi kalau ngomong suaranya serek, terus batuk-batuk segala macem, pokoknya parah sih menurut gue. Terus juga sampai nggak tahu ya apa emang gue ngerasa gini, apa gue doang ngerasa, apa lu juga. Kalau lu kena polusi udara, misalnya lu pagi-pagi nih lu mau berangkat ke kampus, lu kena polusi, macet segala macem, lu ngaruh nggak sih ke emosi lu sendiri? Pasti. Iya kan, gue kadang tuh kalau misalnya depan gue ada motor nih, dia knalpotnya ngeluarin asap parah banget men, itu rasanya gue pengen berantem anjir, sumpah. Itu emang ngaruh nggak sih ke emosi lu? Ngaruh. Jelas sih ngaruh ya? banget tuh buat ke mood berkendara ya kan. Tapi kalau gue lebih ngerasanya tuh langsung ke pemanasan global, bukan gara-gara polusi udaranya doang. I see. Soalnya lu ngerasa banget gak sih kayak makin kesini tuh makin panas gitu? Iya, gue kira gue doang ngerasa gitu. Itu parah tuh emang. Lu jadi gue mau nanya dong, gue mau nanya yang tadi masih belum lu jawab nih. Kalau misalnya kalau kesehatan tuh, kalau itu gue udah ada belum? Lu udah ngerasain belum, atau ada temen lu belum udah ngerasain? Kalau itu gue sendiri sih, gue sendiri yang ngerasain. Gimana tuh? Karena gue setiap ke kampus nggak pernah pakai masker pertama. Terus yang kedua juga jangankan masker, helm aja gue nggak pakai. Biasa lah, orang-orang bandel di sini semuanya ya. Iya. Terus juga gue termasuk orang yang motor gue lebih tua dari tahun produksinya. Motor gue 2014, jauh kan tuh. Berarti kalau udah uji emisi nih lu ketilang nih, kena nih. Bisa jadi kena karena gue di sini sebenarnya kontra. Iya. Gue tahu lu kontra karena emang motor lu tuh. Nah, itu salah satunya tuh. Motor gue di situ jauh tahunnya. Terus yang kedua, pemerintah nggak bisa dong tiba-tiba ngasih hukuman satu motor nih 200.000, karena sekali uji emisi itu tergantung motornya ini lolos uji emisi apa enggak. Menurut gue ada loh yang motornya dari 2014, 2009 bahkan tahun-tahun yang lebih tua itu diurus, benar-benar diurus dari mesin, rangka segala macem itu diurus bener-bener masih grass lah kalau dibilang sama anak sekarang kayak gitu. Itu kontranya gue di situ. Dan kalau masalah kesehatan itu buat orang yang nggak apik ya. Tapi gue di sini kontra cuman di hal motor.
Tapi kalau di masalah kesehatan, gue juga ngerasain apa yang tadi Dampaknya. dibilang sama Beli. Dampaknya Lu juga gua ngerasain, Christian? Gue ngerasain ya, kayak udah jelas ya kalau pernapasan jadi terganggu tuh udah pasti. Pasti. Pernapasan Iya. terganggu tuh. Walaupun nih kita kelihatannya fit-fit aja buat aktivitas, tapi kayak ada aja nanti malamnya tuh kayak udah jalanin aktivitas harian di luar ruangan, ada aja tuh bengek-bengek malam-malam. Gue sih begitu biasanya. Bener. Sama ya itu aja jadi pusing karena polusi udara yang bener-bener kacau sih menurut gue. Jadi menurut Kacau, lu ya. solusinya gimana tuh? Dari pemerintah tuh efektif apa gimana? Efektif atau enggak? Ya kalau dari gua sih kembali lagi menurut gua sih efektif karena satu-satunya yang pemerintah Udah coba lakuin. ya itu cuman ya walaupun sekarang katanya diberhentikan lagi ya Iya, kalau nggak salah. karena banyak kontranya sih. Mm-mm. Banyak yang kurang setuju juga akan uji emisi kayak gini. Padahal pemerintah tujuannya baik. Iya cuman Terus kalau nggak dimulai dulu ya kapan lagi kan, Iya sih. masa menunggu sampai parah. Terus jadi balik lagi ya ke ininya, karena lu tahu nggak sih uji emisi sendiri ini ya dari tahun-tahun lalu tuh udah ada, lu tau nggak sih? Sempat denger, cuman gue baru denger yang bener-bener Karena emang baru viralnya sekarang kali ya, nah bener-bener. masyarakat banyak yang mungkin nggak suka kali ya akan uji emisi ini. Cuman dari tahun-tahun lalu tuh, jadi tahun 2023 ini tuh datanya itu rata-rata emisi gas buang kendaraan bermotor di Indonesia tuh telah menurun sebesar 20% tau, dari tahun dari tahun kemarin 2022. sampai 2023. Jadi 2023 ini karena 2022 udah pernah ada uji emisi sebelumnya, 2023 dilaksanain lagi. Nah itu rata-rata emisi gas buang kendaraannya tuh berkurang. Jadi bagus. Jadi sebenarnya tuh program ini tuh secara nggak langsung tuh berhasil. Cuman mungkin banyak kali ya yang kontra. Jadi naik lah secara nggak langsung ininya uji emisi ini. Jadi mungkin masyarakat tuh nganggapnya tuh buruk. Padahal itu menurut gua tuh Satu langkah yang bijak satu lah. langkah yang strategis yang harus banget didukung buat seluruh masyarakat. Soalnya kalau masyarakat ngedukung nih program ya, kita tuh bisa sama-sama ngejaga lingkungan kita anjir. Ngerasain dampak positifnya lah. Iya, jadi emang kembali lagi ke masyarakatnya sendiri. Kalau menurut lu gimana, War? Setuju nggak lu? Lu kan awalnya nih lu kontra kan. Tapi gimana nih Tapi dari gimana nih? Karena data yang dari udah- datanya nih, ini tuh tahun ini tuh membaik. Kalau menurut gue, karena emang dari datanya udah jelas, dari tahun ke tahunnya membaik ya, Iya. gue udah mulai suka karena dari program pemerintah ini ada kemajuan yang apa, lumayan yang efektif lah, signifikan signifikan. kan. Karena yang orang tahu tuh uji emisi itu buruk, dia nggak tahu yang sebenarnya itu apa. Nah, akhirnya lu nangkep poin gua kan di sini. Iya, karena ya kalau nggak mulai dari kita nih mahasiswa kan. Iya. Tahu nggak jargon kita tuh apa sih? Kita Jargon tuh kita- menyuarakan perubahan, menginspirasi Inspirasi tindakan, tindakan. coy. betul. Kalau bukan kita siapa lagi sih? Benar. Nah, ayo dong kita sama-sama ngedukung program uji emisi kendaraan bermotor untuk ngewujudin lingkungan yang bersih dan sehat, ya kan? Benar. Berarti kesimpulannya kalau misalkan kita bisa ngembangin citra pemerintah, otomatis dengan nggak langsung kita juga turut andil. iya Kita secara Jelas. nggak langsung turut andil ya, apa? Kita Berperan. berperan lah karena kita sebagai mahasiswa kita ya mungkin bisa dari podcast begini. Buat Jadi, memberi inspirasi informasi juga juga. gitu sama teman-teman yang lain. Jadi kita di sini ngasih tahu lah kalau uji emisi tuh bagus loh. Kita tuh sebagai masyarakat tuh harus ngedukung loh program pemerintah ini. Karena ya ini tuh salah satu program pemerintah yang menurut gua efektif, men. Iya. Iya Ini kan? juga menjadi salah satu acuan juga sih buat masyarakat. Ya buat lebih ngerawat kendaraannya juga ya, ngerawat Iya. kendaraannya. Jadi lebih tahu tentang apa itu uji emisi segala Sebenarnya ada lagi sih menurut gue langkah yang bener-bener mungkin bisa jadi lebih nyata lagi gitu program pemerintah buat mencegah polusi udara, membatasi
pembelian kendaraan bermotor. Oh, Itu tapi itu kayak tapi menurut lebih gua berat juga, mustahil iya sih. lebih berat juga. Tapi emang mungkin kalau emang ada tindakan dari masyarakat sendiri mungkin bisa. Cuman kan kembali lagi masyarakat di Indonesia tuh menurut gua bandel-bandel, budaya konsumtif yang, toh. iya, budaya Iya. konsumtif warganya tuh udah lumayan Bener, tinggi bener. ya. Iya. Siapa sih yang kalau orang Indonesia tuh ngeliat motor baru boy pengen beli, Kacau. Gitu. Padahal mah kalau lebih meramah lingkungan lebih mending pakai transportasi umum kayak Benar. Transjakarta gitu-gitu kan. Contoh Jepang. Iya, kita bisa ngambil contoh dari Jepang sih. Salah satu negara yang menurut gue tuh berhasil gitu buat Hindarin polusi kayak gini. nanganin polusi udara yang ada di negaranya. Iya sih. Cuman kan kayak balik lagi ke masyarakat mereka tuh udah bisa diatur. Nah, itu. Nah, iya. Itu pola pikirnya udah beda sama Iya. masyarakat kita. Iya, makanya lah mudah-mudahan lah orang-orang yang nonton podcast ini ya semoga sadar lah apa gimana pikirannya lebih terbuka. Lebih terbuka tentang Iya. lingkungannya. Bahwa uji emisi ini nggak jelek. Sebenarnya nggak jelek. Nggak seburuk itu. Nggak seburuk itulah. Mungkin orang-orang atau masyarakat tuh males nggak sih kayak Buat apa waktunya sih, tuh iya ngapain sih gue uji emisi yang penting gue udah ganti oli lah, gue udah ngelawat motor. Iya, orang-orang kan mikirnya gitu. Iya, Cuman ya kalau negara nih misalnya lu tinggal di tempat yang enak kan lu sendiri yang enak iya kan. betul Beneran ngerasain kayak gitu. sesuatu yang positif sendiri juga Iya, jadinya. dampaknya itu kembali lagi ke lu sendiri. Kalau lu kagak ikut uji emisi, otomatis polusi makin banyak di Jakarta. Lu sendiri yang ngerasain dampak kesehatan yang tadi gue bilang kan. Ada teman gue yang kena ISPA, ada yang bengek-bengek tiap malam ya. Anjir, cuma gara-gara polusi, coy. Iya. Itu Ya. gua setuju tuh. Kan. Jadi menurut gue itu aja sih. Ada tambahan lagi nggak sih dari kalian? Apa ya, menurut gue sih udah cukup sih. Ini udah jelas sih menurut gua. Informasi yang bisa kita sampaikan di Oke. sini. Jadi dari kalian berdua mungkin setuju lah ya. Kalau dari uji gue emisi setuju dengan adanya uji emisi ini. Tapi menurut gue pemerintah tetap harus mensosialisasikannya dengan lebih baik lagi lah. biar masyarakat percaya Iya, ya. biar masyarakat tuh Iya, yakin iya, buat Responnya baik. buat program yang Bener, dijalanin. bener. Oke deh kalau begitu, gua rasa kayaknya podcast kita sampai sini aja ya. Tuh. Ya buat semuanya yang udah denger, makasih banyak. Semoga dapat memberi informasi yang berguna buat teman-teman sekalian supaya makin aware sama lingkungannya. Iya, semoga podcast kita tuh berbobot dan bermanfaat lah buat Betul. kalian semua. Ya udah, mungkin segitu aja ya dari kami. Kami dari Wakdoyok Menyuarakan perubahan, menginspirasi tindakan.